Shalom Salve, perkenalkan nama saya Fandi Tamara, saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja yang saya angkat, yaitu sejarah gereja Paroki Gembala II yang baik di Keuskupan Sanggau. Baik, latar belakang dari gereja Gembala yang baik Kuala II ini yang terletak di Kecamatan Kebayan, Kabupaten Sanggau. Gereja ini merupakan salah satu gereja paroki Gembala yang baik bagian dari Keuskupan Sanggau. Nah, yang telah berkembang menjadi pusat kegiatan rohani sosial Katolik di wilayah perbatasan. Gereja ini bermula pada 3 Januari 1955 saat Paroki Gembala yang baik pertama kali didirikan dengan pusat di Jemongko. Pada masa itu, para misionaris dari Serikat Sabda Allah atau SVD menjadi ujung tombak penyebaran ajaran agama Katolik di tengah masyarakat Dayak dan etnis lainnya yang hidup dalam kondisi grafis yang menentang dan perbatasan yang infrastruktur. Nah, dengan berkembangnya jumlah umat dan kebutuhan pastoral, pusat paroki kemudian dipindahkan ke Kuala II pada tahun 1986, sebuah lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau. Dan seiring berjalannya waktu, paroki ini mengalami pemekaran wilayah, membentuk beberapa paroki baru seperti Paroki Etikong tahun 2000, Paroki Balai Karangan pada 2002, dan Paroki Beduai pada 2002 juga. Nah, kini wilayah pelayanan Paroki Kuala II itu mencakup seluruh kecamatan Kebayan dan terdiri dari puluhan stasi dan kapel. Perjalanan panjang gereja ini tidak hanya mencerminkan dinamika perkembangan iman umat Katolik di wilayah kecamatan ini ataupun wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, tapi juga menunjukkan bagaimana gereja dapat menjadi agen perubahan sosial, budaya, dan spiritual. Nah, kita masuk pada pembahasan sejarah perkembangan gereja. Yang pertama itu adalah pendirian paroki, di mana pada awal mulanya pelayanan gereja Katolik di Kuala II ini dimulai dari kehadiran para misionaris yang datang ke Kalimantan Barat pada khususnya pada abad ke-20. Pada masa itu, pelayanan rohani dilakukan secara keliling oleh para imam dan paroki induk terdekat, khususnya Paroki Santo Yosef Katedral Pontianak. Melihat perkembangan umat yang cukup terus-menerus bertambah, dibangunlah sebuah gereja permanen di Kuala II yang diberi nama Gereja Gembala yang Baik. Nama ini diambil dari gambaran Yesus yang sebagai gembala yang baik yang senantiasa menjaga, membimbing dan mengorbankan diri bagi domba-dombanya seperti di Yohanes 10 ayat 11. Nah, kita masuk lagi pada bagian yang kedua, yaitu perkembangan gereja parokinya. Di mana sejak resmi berdiri paroki ini, Gereja Paroki Gembala yang Baik di Kuala II ini mengalami berbagai perkembangan yang signifikan, baik secara spiritual, struktural, maupun sosial kemasyarakatan. Perjalanan iman udah diwarnai dengan sangat semangatnya pelayanan, kebersamaan, dan keterbukaan terhadap tantangan zaman. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu peran gereja Katolik dalam masyarakat. Nah, gereja Katolik ini sebagai bagian dari komunitas umat beriman memiliki tugas utama dalam mewartakan Injil, pelayanan umat, dan membangun persekutuan atau kesatuan. Dalam konteks ini, paroki memang peranan yang sangat penting sebagai perpanjangan tangan gereja universal di tingkat sosial. Baik dalam sebuah paroki ini juga bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga komunitas dalam hidup dan aktif dalam sekitarnya. Nah, gereja Katolik ini juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam menanggapi kebutuhan dan penderitaan masyarakat. Nah, ajaran gereja Katolik menekankan pentingnya keadilan sosial, keberpihakan pada kaum kecil, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Paroki adalah sebagai komunitas berbasis
gereja yang menjalankan nilai melalui berbagai kegiatan kearifan dan sosial. Nah, kita sekarang masuk pada bagian tantangan pastoral keterbatasan sumber daya. Seringkali dalam menjalankan misi gereja mendapatkan tantangan pastoral dan keterbatasan sumber daya. Yang pertama itu biasanya pelayanan sakramen tidak bisa dilaksanakan secara rutin di sebuah stasi karena jangkauan untuk ke sana itu sangat sulit. Dan yang kedua, kunjungan pastor. Biasanya pastor berkunjung ke rumah orang sakit atau lansia. Itu juga menjadi tantangan karena keterbatasan. Yang ketiga itu pembinaan kelompok kategori seperti OMK atau pendalaman iman umat maksimal karena terbatas waktu dan tenaga. Nah, masih berlanjut dalam tantangan dalam keterlibatan sosial gereja. Meskipun keberhasilan atau keterlibatan gereja dalam masyarakat tidak selalu dan tidak pernah luput dari tantangan. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan susah dijangkau. Yang kedua itu kurang adanya kesadaran sosial bagi umat yang masih memandang pelayanan sosial hanya tugas pastor atau suster. Yang ketiga itu minimnya kerjasama lintas lembaga baik dengan pemerintah, LSM maupun komunitas lainnya. Dan yang terakhir itu registrasi budaya lokal tertentu yang belum terlalu terbuka terhadap partisipasi secara gereja dan sosial. Nah, harapan dan arahan pengembangannya untuk ke depan, mungkin keterlibatan gereja paroki dalam masyarakat dapat diperkuat melalui yang pertama itu adalah adanya pelatihan dan pemberdayaan umat awam agar menjadi pelayan sosial yang kompeten. Yang kedua itu penguatan kerjasama lintas sektor baik dengan pemerintah daerah, sekolah ataupun komunitas adat. Dan yang terakhir ini pengembangan pastoral dapat berbasis konteks lokal, misalnya integrasi adat dan ekologi dalam pelayanan pastoral. Baik, kita masuk yang bagian terakhir yaitu bagian penutup. Saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah paroki sebagai bagian integral dari struktur gereja Katolik bukan sekedar unit administrasi keuskupan, melainkan perwujudan nyata dari komunitas umat Allah yang berziarah dalam terangnya iman, harapan, dan kasih. Dari uraian panjang mengenai sejarah paroki ini, karya pastoral dan tantangan pelayanan, peran sosial dan edukatif gereja paroki seperti tergambar dalam paroki Gereja Gembala Baik Kuala II, tampak jelas bahwa kesadaran gereja lokal menyandang misi ganda memperkuat hidup spiritual umat dan mengubah wajah masyarakat secara sosial, kultural, dan moral. Nah, keterlibatan gereja paroki juga dalam kehidupan masyarakat dapat kita upayakan membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama dan lintas budaya dalam konteks masyarakat. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom, salve, Tuhan memberkati.